Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kepada semuanya pemirsa dimanapun Anda berada, jangan lupa subscribe dan juga bagikan kepada teman-teman Anda, karena kami sangat membutuhkan dari partisipasi Anda dalam ikut serta video kami. Insya Allah video kami banyak konten-konten yang bermanfaat, baik dari pengobatan alternatif maupun dari pengajian dan istighosa. Pemirsa dimanapun Anda berada, orang hidup tidak lepas dari ujian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan manusia, malaikat pun diuji oleh Allah, ataupun jin setan juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat yang diuji adalah Harut, malaikat Harut dan Marut, dan jin iblis diuji untuk bersujud kepada Adam. Sedangkan manusia diuji dengan anba'ul balaya, macam-macam bala dan musibah. Apapun alasannya, semua ujian dan cobaan yang menimpa kepada kita tidak lepas karena adanya hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah tidak akan menguji, tidak akan memberikan musibah, cobaan kepada kita, kecuali cobaan itu tadi memang kita betul-betul kuat pada dasarnya untuk menerima. Dan ada sebuah ujian Allah yang menimpa kepada kita, sebetulnya ujian itu ringan. Ringan merupakan penyakit. Karena penyakit yang ringan ini, 4 penyakit pada hakikatnya pun menolak 4 penyakit yang ganas-ganas atau yang kronis-kronis. Sesudahnya ayat surat An-Nisa turun, mayyamal su'an yujzabi. Siapapun yang berbuat keburukan, pastilah ada pembalasannya. Keadaan Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah, kaifa sholah ya Rasul? Baiknya gimana ya Rasul menanggapi ayat ini? Kanjeng Nabi mengatakan, alasta tamrod, alasta tusab, alasta allal awa. Apakah engkau tidak pernah sakit, Abu Bakar? Apakah kamu tidak pernah kena musibah? Ataukah kamu tidak pernah mengalami sempitnya ekonomi? Apa kata Abu Bakar? Jawab, bala ya Rasul, pernah ya Rasul. Dari adanya semua yang dialami ini, termasuk dalam kategori kafarat, pelebur dari dosa-dosa, penghapus dari kekhilafan, kesalahan kita yang selama ini kita kerjakan. Jadi efek dari adanya keburukan yang telah kita kerjakan, maka Allah akan menguji, baik lewat penyakit, musibah, maupun ujian yang lain.
memang tidak semuanya ujian itu datangnya dari dosa. Sebagaimana ujian yang menimpa kepada anbiya wal mursalin. Karena anbiya dan mursalin termasuk maksum, terjaga dari dosa-dosa. Akan tetapi kemungkinan dari orang-orang yang menjadi warasatul anbiya sebagaimana aulia ilah, mungkin Allah tetap menguji tanpa dengan adanya dosa-dosa. Tapi ada yang saya katakan tadi 4 penyakit yang ringan. Kanjeng Nabi mengatakan la takrohu arba'atan di arba'atin. Janganlah kamu benci, janganlah kamu tak senang hati dengan adanya 4 penyakit ini li arba'atin, karena kemanfaatannya untuk 4 penyakit pula. Yang pertama, la takrohur romat. Jangan benci kepada sakit mata. Sakit mata yang mengandung kotoran-kotoran di mata. Istilah orang Jawa belen. Orang Madura mengatakan bile. Karena adanya romat itu, sakit mata, kotoran itu, belen itu, fa innahu yaqta'u uruqal ama. Karena belek itu tadi akan memutus akar-akar kebutaan. Untuk itu, kalau melihat dari ganasnya buta, alangkah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala cuma dengan adanya menerima ujian yang merupakan belek ataupun sakit mata. Yang kedua, termasuk kita itu tidak boleh benci kepada penyakit yang ringan adalah la takrohuz zukam. Janganlah kamu benci kepilek atau flu. Fa innahu yaqta'u uruqal judam. Karena pilek itu pada hakikatnya memutus akar-akar kusta. Kusta itu adalah infeksi bakteri. Yang mana kusta itu kalau dilihat pertama kali itu dengan adanya bisul di kulit maupun memar, memerah, yang akhirnya bisa mati rasa. Sedangkan kusta itu kalau tambah parah, maka andaikan itu anggota tubuh, jari-jari umpamanya, itu akhirnya akan mengecil. Mengecil. Akhirnya habis satu jari, pindah lagi. Biasanya begitu. Kusta itu kalau istilah orang Madura dikatakan daging juba. Kalau Madura Timur, Jemberan, dikatakan penyakit dedel. Kalau bahasa ngetren yang lebih dikenal itu adalah lepra. Yang ketiga, termasuk yang tidak boleh kita benci adalah sual, batuk. Fa innahu yaqta'u uruqal falij. Fa innahu yaqta'u uruqal falij. Dikarenakan batuk itu memutus akar-akar hemiplegia. Hemiplegia itu adalah ketidakfungsian separuh badan kita, baik kanan maupun kiri.
Bahasa ngetren hemiplegia itu dikatakan stroke. Dikatakan stroke. Dengan adanya batuk yang diberikan oleh Allah, otomatis melancarkan peredaran darah. Melancarkan di mana keadaan darah kita tersumbat. Baik dengan adanya kolesterol, maka terus-menerus dengan gerakan-gerakan batuk, maka Allah akan melancarkan pembuluh darah itu yang akhirnya penyakit falij atau hemiplegia akan lenyap dari badan kita atau dijauhkan dari penyakit hemiplegia itu tadi. Hadirin pemirsa dimanapun Anda berada, kita sangat-sangat bersyukur kepada Allah suatu kenikmatan yang merupakan batuk kalau kita banding dengan beratnya falij atau stroke. Sekali lagi, kita kalau diberi batuk, kita syukuri, kita sabari, karena bala apapun kita sabari, tapi kita tidak boleh meminta bala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Sekecil apa bala yang kita minta, tidak akan kita kuat menerimanya. Tapi sebesar apa bala yang memang tus dari kudratullah, iradatullah, pastilah kita akan kuat menerimanya. Karena Allah tidak akan menguji tanpa kemampuan kita. Yang keempat, termasuk yang tidak boleh dibenci oleh Rasulullah, la takrahud damamil. Janganlah kamu benci ke bisul. Bisul, udunen, bahasa Jawa udunen, budun, dari bahasa Timur. Fa innahu yaqta'u uruqal baros. Dikarenakan udun itu memutus akar-akar vitiligo. Akar-akar vitiligo. Vitiligo itu adalah sebuah penyakit iritasi yang menyerang kepada sel-sel pigmen. Sehingga pigmen kita tidak bisa memproduksi warna kulit. Kalau di rambut tidak bisa pigmen kita memproduksi warna rambut. Kalau di kulit, warna kulit. Dan sering vitiligo itu menyerang kepada manusia di daerah mulut. Dan juga di daerah jari-jari tangan. Juga sering lagi vitiligo itu di area mata. Dan juga di area janggut. Itu vitiligo. Vitiligo itu kalau sudah pigmennya tidak bisa memproduksi warna, maka akhirnya menjadi putih. Putih ini menjadi belang. Makanya baros di dalam istilah Kiai Jawa itu sering dimaknani baros itu penyakit belang. Itu di pondok-pondok mana itu biasanya belang. Itu baros. Vitiligo. Jadi para pemirsa semuanya, kotoran-kotoran yang dibuat lewat udun ataupun lewat bisul itu sebetulnya sama dengan membuang penyakit, yang mana penyakit itu akan ngerusak kepada sel pigmen kita, yang mana pigmen kita nanti mengakibatkan tidak bisa memproduksi warna kulit maupun warna kuku maupun warna rambut, yang akhirnya kalau rambut kita menjadi putih memerah semuanya seperti orang barat, ataupun boleh dikatakan brengos aja. Ini brengos itu kalau nanti kena vitiligo aja ya sama seperti rambut disemir, tidak bisa membuat warna hitam karena pigmennya itu rusak.
Hadirin, pemirsa dimanapun Anda berada, mari kita bersyukur kalau memang Allah memberikan penyakit 4 yang ringan ini dengan cara kita bisa mensyukuri, dengan cara kita melihat di balik itu ada hikmah besar yang ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan penyakit yang sangat-sangat kronis. Pemirsa, ada sebuah ungkapan kepada Abi Dzar. Ada orang mengatakan, "Ya Abu Dzar, innama nasikhu wa la nasqam." Saya pilih sehat aja lah, tidak sakit, walaupun ringan-ringan tidak lah. Katanya begitu. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna sidaa wal malilata la yuzalani minal mu'min wa in kana dambuhu misla uhudin hatta yada'ani damba misqala habbatin min khardalin au kamakol. Pusing, sakit kepala dan malila. Malila itu adalah iritasi dan peradangan. Malila adalah sebuah penyakit yang dikatakan perikarditis. Perikarditis adalah penyakit yang menyerang ke kantong jantung, yang mana kantong jantung itu menjaga jantung biar tidak tergeser tatkala ada gesekan. Jadi perikarditis ataupun iritasi dan peradangan itu akan menyerang ke situ. Akan menyerang jantung. Artinya adalah sakit kepala dan serangan jantung itu tidak akan lenyap. Tidak akan lenyap dari kaum mukmin walaupun dosanya sebesar gunung Uhud, sehingga dia akan meninggalkan dua penyakit itu, akan meninggalkan kalau sudah ketiadaan dosa kita atau dosa orang mukmin sekecil biji sawi. Dengan kata lain, lebih jelasnya, kita tidak bisa menghindar dari sakit dan penyakit kalau memang diri ini masih punya dosa. Sekecil apa itu dosa atau sebesar apa itu dosa, tetap Allah akan memberikan ujian kepada kita semuanya. Maka dari itu, mari kita banyak istighfar kepada Allah. Karena apa? Karena ada ujian yang menghalangi kepada kenikmatan yang akan datang kepada kita, dan juga ada dosa yang mana menghalangi datangnya rezeki kepada kita, dan ada dosa yang mencegah turunnya hujan, dan juga ada dosa yang menghalangi kepada sinarnya mata hati kita. Untuk itu, jangan sampai kita berhenti, terus istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, biar Allah memberikan ampunan dari dosa-dosa kita, dekil-dekil sifat jahiliyah kita yang kita kerjakan setiap hari, sehingga kita betul-betul terlepas dari dosa, walaupun itu dosa besar maupun dosa kecil. Pemirsa yang kami hormati, sekali lagi jangan ketinggalan subscribe Anda biar berlangganan dengan video kami. Iringan akhir kata kami, Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Kita minta kepada Allah ampunan dan kesehatan dunia akhirat, sehingga kita semuanya dan pemirsa tetap dalam lindungan, dalam kesehatan, dalam ampunan baik dunia maupun akhirat. Jazallah ahsanal jaza jazaan katsira. Allah lah yang akan membalas kepada subscriber semuanya dengan pembalasan yang lebih banyak dan baik. Bagikan ke teman Anda video kami, semoga bermanfaat dunia dan akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi
wabarakatuh.